dan juga melayani jemaat Tuhan yang ada di sana. Jadi ini surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Dan kita kembali melihat pembacaan firman Tuhan hari ini. Dan Rasul Paulus dia menasihati dan juga dia menguraikan. Yang pertama, Rasul Paulus dia berbicara mengenai dengan persembahan, menyangkut dengan persembahan. Dan yang kedua, setiap orang yang percaya, yang sudah diselamatkan oleh Yesus dan harus menghindari dari hal-hal dunia. Jadi artinya tinggalkan segala keinginan hawa nafsu dunia dan harus ada di dalam tuntunan dan pertolongan daripada kuasa Roh Kudus. Dan yang ketiga, bagian yang ketiga, Rasul Paulus yang menguraikan tentang karunia, talenta yang Allah berikan kepada setiap orang untuk kembangkan, untuk kelola, untuk melakukan karunia-karunia yang Tuhan berikan itu semua secara bertanggung jawab demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Jemaat yang Allah kasihi, dan pertama kita akan fokus pada bagian yang pertama. Kita berbicara menyangkut dengan persembahan. Apa yang Rasul Paulus maksudkan dengan persembahan? Jadi kalau kita kembali melihat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu ada kata awalan ber dan juga ada kata akhiran han. Jadi persembahan. Persembahan berarti berikan semacam suatu hadiah dalam suatu pertandingan. Dalam suatu pertandingan, siapa yang punya prestasi baik atau dia menang dalam suatu pertandingan, itu berarti dipersembahkan sesuatu sebagai hadiah kepada seseorang yang menang. Jikalau dalam Kamus Bahasa Indonesia itu tidak mendapati kata awalan dan akhiran. Tetapi kalau dalam Kamus Bahasa Kamus Alkitab, dia sendiri berbicara dengan sembah. Jadi sembah, persembahan. Jadi sembah dalam hal ini dalam artian sembah terhadap yang kudus, terhadap sesuatu yang kita percayai, terhadap sesuatu yang kita imani. Kita imani, kita percayai, jadi dipersembahkan kepada Dia, perkenan kepada Dia yang kita kenal dan juga kita sembah, supaya kita ada di bawah pemeliharaan dan penyertaan daripada Tuhan sendiri. Jemaat yang Allah kasihi, dan kita kembali melihat, kalau kita berbicara menyangkut dengan persembahan, berarti ada banyak bentuk persembahan. Ada banyak bentuk persembahan. Jadi agama manapun pasti mereka melakukan persembahan sesuai dengan ketetapan dan juga aturan masing-masing. Dan juga termasuk orang-orang di luar daripada agama Kristen pun mereka bisa melakukan persembahan. Sehingga kita kembali melihat pada sejarah awal, kita kembali melihat persembahan ini muncul. Persembahan ini muncul itu ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Adam dan Hawa mereka melanggar perintah daripada Allah. Dan akibat daripada dosa nenek moyang manusia pertama, maka Allah tetapkan ada persembahan. Dan kita kembali melihat Adam dan Hawa, Kain dan Habel, itu karena persembahan mereka baku bunuh. Kakaknya sudah bunuh adiknya Habel di sana. Jadi bentuk persembahan ini ada yang dipersembahkan dalam bentuk hewan, tetapi juga ada hasil bumi. Jadi banyak bentuk persembahan yang dipersembahkan. Kita ikuti dari perjanjian lama.
dari perjanjian lama. Jadi pada awalnya kita kembali melihat dalam kitab Kejadian itu belum ada ibadah yang secara teratur. Ibadah secara teratur itu sepanjang jalan sampai Nuh, Abraham keluar, Ishak, Yakub di Mesir, nanti akan masuk ke-12 anak-anak Yakub masuk di dalam tanah perjanjian, itu baru ada bait suci. Jadi di situ juga dalam kitab Imamat kita lihat itu ada imam-imam punya tugas untuk menerima persembahan. Jadi kambing dan juga domba, lembu yang tidak tercacat, artinya yang tidak sakit. Jadi harus mereka dipersembahkan. Jadi harus mati. Itu Allah perintahkan. Allah perintahkan karena manusia berdosa, maka harus binatang-binatang ini dipersembahkan kepada Tuhan. Darah itu harus ditumpahkan. Jadi darah itu harus ditumpahkan sebagai akibat daripada kejatuhan manusia dalam dosa. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Jadi kita kembali melihat dalam perjanjian baru. Dalam perjanjian baru ada banyak bagian. Dalam perjanjian lama dan juga perjanjian baru banyak berbicara mengenai dengan persembahan. Dalam perjanjian baru di bait Allah di Yerusalem. Jadi Yesus bilang apa yang kaisar punya kamu harus berikan kepada kaisar. Apa yang Tuhan punya harus kamu berikan kepada Tuhan. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Jadi kita kembali melihat di bagian ini. Dan Rasul Paulus berbicara dalam perjanjian lama Allah ditetapkan untuk mempersembahkan sebagai akibat daripada dosa mereka mempersembahkan hewan dan juga tumbuh-tumbuhan. Tetapi dalam perjanjian baru maksud daripada Rasul Paulus itu lain daripada apa yang dilakukan dalam perjanjian lama. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Jadi kenapa harus binatang mereka bunuh, darah itu kenapa harus ditumbahkan? Jadi kita kembali melihat itu sebagai bayangan, sebagai bayangan yang mereka lakukan dalam perjanjian lama. Jadi kita kembali melihat dalam perjanjian baru maksud daripada Rasul Paulus di sini karena manusia berdosa, darah anak binatang atau hewan itu ditumpahkan. Dalam perjanjian baru, darah anak domba, Yesus Kristus itu sudah dipersembahkan demi untuk keampunan dosa-dosa daripada kita. Maka maksud Rasul Paulus, seluruh kehidupan kita ini harus menjadi persembahan. Persembahan yang baik dan juga yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadi kita tidak seperti dalam perjanjian lama lagi, kita tidak perlu lagi untuk mempersembahkan semua hewan, apa lain-lain tidak. Tetapi yang kita dalam perjanjian baru itu yang kita bisa dipersembahkan kehidupan kita ini sebagai persembahan yang hidup. Karena Yesus yang selalu kita sembah itu Yesus yang hidup. Karena Yesus mati. Yesus mati, darah binatang yang telah ditumpahkan itu darah anak Allah yang kudus telah ditumpahkan demi untuk diampunan dosa-dosa daripada kita manusia yang berdosa. Maka seluruh kehidupan kita dipersembahkan. Kita dipersembahkan kepada Tuhan. Maka bagian kedua Rasul Paulus menguraikan bahwa jikalau kamu sudah diampuni, Yesus sudah mati, sudah dipersembahkan demi untuk diampunan dosa-dosa, maka setiap orang harus terlepas dari dunia. Jadi tidak boleh kamu melakukan hal duniawi. Jadi tidak boleh kamu tergantung kepada pengertian kamu sendiri, tetapi harus dibawa tuntunan daripada kuasa Roh Kudus, supaya kehidupan kamu harus diberkati, harus menjadi berkat, harus persembahan yang hidup, supaya kamu menjadi berkat dalam keadaan dunia dan juga dalam kondisi dan keadaan apapun. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Dan bagian ketiga Rasul Paulus telah menguraikan karunia-karunia yang sudah diberikan. Karunia-karunia, talenta-talenta yang diberikan kepada jemaat di Roma itu dengan berbagai karunia. Ada karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada mereka
itu untuk harus mereka dipergunakan dengan sebaik mungkin. Jadi ada beberapa karunia yang Rasul Paulus telah menguraikan. Karunia untuk bernubuat, ada karunia untuk melayani, ada karunia untuk mengajar, ada karunia untuk menasihati, dan juga ada karunia yang membagi-bagi sesuatu kepada orang dan juga menunjukkan belas kasih kepada sesama. Jadi itu setiap orang yang sudah diselamatkan, setiap kita pasti Tuhan berikan talenta dan juga karunia kepada setiap kita. Maka bagaimana caranya kita menggunakan talenta yang Tuhan kasih kepada setiap orang percaya dan juga kepada kita, dan kita memelihara dan juga kita melakukan itu dengan sebaik mungkin dan juga dengan secara bertanggung jawab. Jadi Rasul Paulus bilang itu semua dengan kemurahan, dengan kebaikan Allah. Allah berikan sehingga karunia-karunia itu diberikan bukan untuk kamu bersaing di dalam. Tidak boleh kamu bersaing, tetapi bagaimana karunia-karunia itu? Sama seperti banyak anggota, tetapi itu satu tubuh, tapi dia punya fungsinya masing-masing. Artinya begini, Tuhan ciptakan kita, jadi semua ini dia punya fungsi masing-masing. Tuhan yang kasih kita. Tuhan ciptakan kita kepala, rambut untuk melindungi kita kepala, mata untuk kita melihat, tangan untuk kita kerja, kaki untuk kita jalan. Jadi Tuhan melengkapi dengan satu tubuh, tapi dengan fungsi itu masing-masing. Fungsi kita itu masing-masing, sehingga apa yang Tuhan berikan talenta, karunia kepada setiap kita, itu tujuannya satu, maksud Rasul Paulus. Artinya kita tidak bersaing, tetapi semua itu untuk memuliakan Tuhan. Semua untuk memuliakan Tuhan. Jadi apa yang Tuhan berikan talenta kepada setiap kita, ada yang talenta untuk mengajar, ada talenta untuk menasihati, dan juga ada talenta untuk melayani. Jadi kita di jemaat juga pasti ada punya kelebihan-kelebihan masing-masing. Yang Tuhan kasih ada punya kelebihan masing-masing yang Allah kasih, dan kita kembangkan dan juga kita melakukan, kita memelihara, kita melakukan, semua itu demi hormat dan kemuliaan Tuhan. Demi untuk kita sombong dengan apa yang Tuhan kasih, tetapi kita mengucap syukur kepada Tuhan dan melakukan dengan berbagai tugas, talenta, karunia yang Tuhan berikan itu untuk kita bangun satu tubuh. Satu tubuh yaitu tubuh Tuhan dalam persekutuan orang-orang percaya. Jadi mari Tuhan yang kasih talenta kepada kita itu jangan kita simpan-simpan lagi. Tapi kita gunakan itu. Kita gunakan baik-baik. Dan kita dipertanggungjawabkan. Dan kita bersyukur kepada Tuhan. Jadi apa yang Tuhan berikan talenta, kita harus kerjakan. Kita harus melaksanakan, kita memelihara, supaya dalam persekutuan jemaat di sini nama Tuhan harus kita dimuliakan, ditinggikan. Jemaat yang dikasih dan mengasihi Tuhan, dan juga kita sudah diselamatkan oleh Yesus, maka kita harus menghindari dari hal-hal yang bersifat duniawi, dan kita ada di bawah tuntunan, di bawah pertolongan daripada kuasa Roh Kudus, supaya Roh Kudus terus menuntun, Roh Kudus terus menolong kita dalam tugas dan kerja kita, supaya kita menghindari mana hal-hal yang baik, mana hal-hal yang buruk. Jadi Rasul Paulus dia berkata dan menasihati kepada setiap orang percaya dan juga kepada kita bahwa kita harus menghindari dari hal-hal yang bersifat duniawi yang bisa membahayakan kita sendiri, tetapi juga bisa membahayakan terhadap sesama atau terhadap orang lain. Untuk itu Yesus sudah selamatkan kita, maka kita tinggalkan segala hal yang bersifat hal duniawi. Kita tinggal di dalam Tuhan. Kemudian kembali bagian ayat-ayat yang kita sudah dengar. Bagian pertama, dan Yesus sudah mati dan sudah
menjadi persembahan yang kudus, persembahan yang hidup, dan darahnya sudah telah ditumpahkan bagi kita. Jadi kita ini tidak dibeli dengan darah anak domba atau hewan, kambing atau keledai, tetapi kita ini sudah telah disucikan dan telah dibeli dengan darah Tuhan Yesus yang mahal. Maka seluruh kehidupan kita dipersembahkan untuk Tuhan. Ini sangat penting. Jadi kehidupan kita, Rasul Paulus maksudkan untuk kita menjadi berkat. Untuk kita menjadi berkat, kita menjadi persembahan yang hidup, yang berkenan kepada Tuhan, supaya ketika kehidupan kita ditempuhnya dan pada waktunya, dan kehidupan kita tidak menjadi sia-sia. Tetapi kita terus menjadi persembahan yang hidup, dan kita ada bersama-sama dalam kerajaan yang sudah telah dijanjikan kepada kita, dan kita ada di sana. Jemaat yang Allah kasih, untuk itu mari kita terus ada dalam Tuhan, dan kehidupan kita dipersembahkan sebagai persembahan yang hidup, sebagai persembahan yang berkenan kepada Tuhan, tetapi juga terhadap sesama kita. Tuhan memberkati kita dengan firman Tuhan. Amin.